Ketika saya sama orang Yunani, saya seperti orang Yunani. Berbaur banget. Ya? Berbaur. Seperti ya, bukan sama. Mungkin luarnya bisa sama, tapi dalamnya beda. Itu yang dilakukan. Itu yang dipakai misionaris. Dulu jenggot saya panjang. Seperti Muslim. Cingkrang juga nggak itu? Gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih berkenan untuk hadir di depan rumah nih. Dengan konsep baru nih, Rukun Indonesia. Jadi udah ada rumput-rumputnya, ada nggak bisa dibuka sih tapi ya jendelanya ya. Jadi sahabat Rukun, Mas Tri ini dulu seorang misionaris ya? Iya. Yang mualaf di tahun berapa Mas? 2019. Pasti ini akan panjang sih, karena kan akan ada filosofisnya ini ya. Tapi kalau boleh jujur, belajar Islamnya berarti dari kapan? Kalau belajar Islam itu mulai dari tahun 2015. Itu udah mulai menggali ya. Artinya mulai mendalami tentang kenapa Islam itu bagaimana sih. Gitu. Jadi mulai belajar namanya ilmu Islamologi. Islamonologi. Nah, Islamologi itu kita benar-benar mempelajari tentang Islam dari histori sejarahnya Islam bagaimana, terus dari pengajarannya seperti apa, yaitu Al-Quran, dan hadis itu sendiri bagaimana, dan itu kita pelajari. Gitu. Itu dari sisi akademisi berarti, ya, maksud sekolah. Oke, sekolah apa berarti? Namanya Islamologi materinya. Oke. Dan itu di STT, di Sekolah Tinggi Teologi ada materinya. Dari 2015. Dan itu didalamin lagi dengan istilahnya guru-guru kita yang memang dari ex-Muslim. Oh, berarti yang murtad gitu. nih, istilahnya lokot nih ya berarti ya. Yang murtadin, mereka ngajar ke kita tentang bagaimana sih Islam itu. Nah, ketika sudah tahu nih sudut pandang secara sejarah yang diajarkan versi sekolahnya dulu, apa pendapatnya dulu? Ya kalau menurut saya kan begini, orang itu kan mengambil kesimpulan atau mengambil satu pengajaran dari apa yang diajarkan ke kita itu kan istilahnya begini loh. Dia dulu murtadinnya itu kan karena menemukan sesuatu yang ganjal menurut dia. Oke. Dan itulah yang diajarkan di kita. Sehingga kita dapatnya juga seperti itu. Nah, setelah saya sekarang istilahnya menjadi mualaf, karena saya mempelajari tentang Allah itu bagaimana, yang saya dapat seperti itu, ya itulah yang saya akan ajarkan ke orang lain seperti itu. Gitu. Artinya sudut pandang pengajaran yang mereka sampaikan itu dari pengalaman hidup mereka, itu mempengaruhi banget. Jadi bukan pure tentang misalnya Al-Quran itu bagaimana, enggak secara akademis, secara ilmiahnya ya, gitu. Tapi lebih cenderung kepada pengalaman hidup dia ketika dia murtadin. Oke, gitu. Itu salah satu pembelajarannya ya. Kalau kita mau secara pure, harusnya kan dikaji secara ilmiah. Dan itu benar-benar netral. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di hati dia. Nah itu baru pure. Gitu. Nah setelah belajar itu dari 2015 kan 2019 baru login nih. Berarti kegiatannya apa itu? Setelah belajar berarti akan ke lapangan dong? Saya masih di lapangan terus. Berapa tahun itu? Tapi batin ini terus bergejolak gitu. Oke. Gitu. Berapa tahun di lapangan? Ya dari 2015 ke 2019 saya tetap di lapangan. Daerah? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta aja atau mungkin ke daerah-daerah lain? Ke daerah-daerah lain juga. Cirebon, Indramayu, Garut. Apa sih kegiatannya kalau boleh tahu itu? Maksudnya ini boleh dijelaskan juga. Maksudnya misionaris itu secara pengertian seperti apa? Misionaris itu begini, misionaris adalah orang yang diutus membawa misi. Oke. Misi itu apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita membawa misi untuk menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita yang bawa misi namanya misionaris. Jadi kita membawa misi itu, kabar itu, kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal dia. Arti semua agama selain keyakinannya Mas Tri yang dulu. Ya. Dan itu harus kita sampaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Sampai ke closingnya logout. Login di baptis. Okay. Itu puncaknya adalah dibaptis. Ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia dibaptis, itulah puncak. Tapi boleh jujur ya, maksudnya kayak di lapangan tuh misionaris tuh nggak kelihatan ya? Sangat tidak kelihatan. Seperti memang harus tidak kelihatan. Harus tidak kelihatan. Seperti intelijen.
Kalau misalnya kita datang nih, gua pendeta, orang kan nggak akan, terima kita. Apalagi ini mayoritas lagi kan, Iya. bukan Kristen kan, mayoritas Islam. Kan punya gitu. misi bagaimana memberitakan itu. Dan memberitakan itu kan harus ada komunikasi. Ketika orang sudah tahu identitas kita, otomatis komunikasi terputus. Tembok terjadi, pembangunan tembok itu. Makanya kita harus sama seperti mereka. Kata Paulus berkata begini, ini menjadi prinsip dulu. Ketika saya sama orang Yahudi, saya seperti orang Yahudi. Seperti. Bukan sama. Ketika saya sama orang Yunani, saya seperti orang Yunani. Berbaur banget. Berbaur. Seperti ya, bukan sama. Mungkin luarnya bisa sama, tapi dalamnya beda. Itu yang dilakukan. Itu yang dipakai misionaris. Dulu saya jenggot saya panjang. Seperti Muslim. Cingkrang juga nggak itu? Gitu. Saya pakai peci kemana-mana seperti. Jadi berarti kita tidak pernah tahu dan dari misionaris sendiri tidak pernah mengakui saya dari ini loh gitu. Oh tidak. Misionaris itu seperti intelijen. Dan itu memang dididik begitu. Tapi kan sebenarnya hal kayak gitu bukannya melanggar ya Mas Tria. Karena kan kita tidak boleh mendakwahi orang yang sudah beragama gitu kan. Ya itu secara hukum. Iya. Tetapi secara keyakinan, otomatis kita akan lebih taat pada apa yang kita yakini. Iya sih benar. Gitu loh. Karena keyakinan itu di atas semuanya. Itulah kenapa konflik hal-hal seperti itu tidak pernah selesai ya. Sampai kiamat nggak akan pernah selesai. Karena ya sudah perbedaan keyakinan, apalagi ini misalnya agama, ya itu akan menjadi junjungan lah ya. Ya. Agama itu kan menjadi istilahnya hal yang paling utama. Keyakinan dalam beragama itu. Dan itu nyawa pun jadi taruhan siap. Kenapa? Karena memang itu yang diyakini. Nah, BTW, Mas Tri ketika sudah bisa berbaur, berarti waktu itu nauzubillah udah ngelokotin orang berarti? Ya kalau bagi kami orang-orang yang di lapangan ya, kami menyebutnya orang-orang di lapangan. Ketika kami berbaur sama orang, ya pasti pertanyaan-pertanyaan itu terus meluncur. Langsung ditanyakan atau kita pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih proses ya minimal bisa menjadi pengetahuan lah buat sahabat rukun juga. Biasanya yang dipakai adalah tentang ya itu tadi rukun iman, rukun Islam. Rukun iman sama rukun Islam. Ya, basic itu berarti ya? Iya, beriman kepada Allah. Allah yang mana? Oke, pertanyaannya langsung ke sana. Ya. Karena kan orang berkata, gue beriman kepada Allah. Allah yang mana? Orang akan bingung ketika ditanya. Tapi Mas Tri waktu itu mengakui sebagai tetap menjadi seperti Islamnya. Seperti Islam dulu. Jadi seakan-akan kayak ngobrol di warung kopi gitu kan, tiba-tiba mempertanyakan hal itu gitu. Dan orang tidak akan pernah tahu kalau kami dulu itu Kristen. Karena bahasa-bahasa yang kami pakai adalah bahasa-bahasa kontekstual namanya. Kontekstual itu berbicara, kalau kita ngomong sama anak muda, ya gaya kita anak muda. Iya. Kalau kita berbicara sama preman, gaya kita preman. Tetapi ada nilai-nilai kerohanian di dalamnya. Kalau kita bahasanya, kita ketemu sama orang yang muslim, atau orang kiai, atau ustadz, atau orang guru agama, kita sesuaikan konteksnya. Dan itu memang benar-benar udah dipelajari. Nah, soal rukun iman sama rukun Islamnya itu di mana tuh? Masalah ketuhanan berarti. Allah yang mana gitu. Beriman kepada kitab. Kitab yang mana? Kitab-kitab Allah itu yang mana? Ya, kalau dijawabnya Al-Qur'an. Kitab-kitab itu kan bahasa jamak. Oke, ya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Pembelajaran nih. Kan sering disampaikan begini. Kan kitab-kitab itu sudah dipalsukan. Sudah digantikan. Itu akan dikejar lagi dengan pertanyaan. Kan selalu dicecar-cecar terus gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang memalsukan? Kapan pemalsuan itu terjadi? Itu baru dijelaskan langsung atau bagaimana? Apa cuman bertanya doang? Lempar liar aja itu bola ini. Liar. Dia akan bingung. Siapa ya yang memalsukan? Jadi kamu dengar dari mana itu ajaran? Kan semuanya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Karena Mas Tri persis seperti Islam, akhirnya mereka juga ya menurut Mas Tri gimana gitu kali ya? Baru kita itu bicara. baru closingannya di sana ya? Baru kita bicara. Gitu. Bahaya nih sahabat rukun. Harus di reminder ya, itu mungkin untuk penguatannya ya. Yeah. Jadi satu, itu terjadi.
Dan di Indonesia dan Mas Tri dulu pernah menjadi bagian yang seperti itu. Sedangkan kita sendiri nggak tahu. Nah, anggapan bohong nih Mas Tri. Emang ya misionaris begitu gitu kan. Ada juga sekarang kan misionaris-misionaris yang ibaratnya sudah terkenal, kemudian di media sosial maupun di YouTube seperti itu, berpendapat dengan hal yang berbeda dengan Mas Tri gimana? Kalau kita sih nggak pusingin dengan hal itu ya, karena memang kita orang praktisi lapangan. Dan artinya begini, kalau lembaga-lembaga misionaris yang ada, ya kita bukannya sombong ya, pasti kenal sama saya. Kalau yang benar-benar orang misionaris di lapangan, pasti kenal. Ya karena sudah bergeraknya cukup lama ya. Tapi kalau orang-orang yang di dalam gereja, beda ya misionaris sama pendeta yang di dalam gereja beda. Karena misionaris yang di lapangan itu benar-benar kita bersentuhan langsung dengan target. Sedangkan yang ada di dalam gereja itu bersentuhannya langsung dengan umat, pembinaan umat. Iya. Sedangkan kami ini adalah istilahnya yang ujung tombaknya di lapangan. Gitu. Banyak itu Mas Tri. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Ini sebenarnya sudah logi apa lokot sih? Ini kan tantangan ketika saya berkata alhamdulillah. Iya. Harusnya di Muslim jauh lebih banyak. Para dai-dai di lapangan yang akan menjelaskan tentang Islam harus jauh lebih banyak. Iya, betul. Berapa ribu orang keluaran pesantren tiap tahun. Kan Mas Tri ini kan ibaratnya ya secara akademis kan sudah digodok. Di lapangan ibaratnya udah terjun dan bertahun-tahun. Ada beberapa pertanyaan yang akhirnya men-trigger Mas Tri dan membuat ragu ya berarti ya. Apa itu? Dan gimana akhirnya menjemput hidayahnya loh? Ya saya akan jelasin begini ya. Kalau di dalam kitab Keluaran pasal 20, itu adalah kitab Taurat yang dulu di loh batu, yang ditulis oleh Allah secara langsung. Yang diberikan kepada Nabi Musa, itu tulisan Allah secara langsung ya pada waktu itu. Tulisannya di loh batu, di batu. Dan itu 10 hukum Allah itu yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Artinya Allah itu maunya ya dia gitu. Dan Allah itu yang seperti apa? Ya dia nggak kelihatan. Dia nggak nampak adanya. Bahkan ketika dia ketemu dengan Nabi Musa, dia berupa nyala api. Dan Nabi Musa nggak kuat, nggak tahan gitu loh menghadapin itu. Artinya apa? Apakah mungkin Allah itu tidak konsisten dengan firman-Nya? Itu justru langsung ke masalah teologi ya, keraguannya ya. Karena kan kita orang teolog. Apakah mungkin Allah itu nggak konsisten? Tuhan itu tidak konsisten dengan firman-Nya. Dia bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menyerupai apapun itu. Ingat, yang menyerupai apapun. Artinya yang menyerupai manusia juga enggak. Iya. Tapi kenapa ini diizinkan yang menyerupai manusia turun ke bumi? Nah itu pertanyaan di kepala itu tahun berapa? Ya, seperti yang saya bilang tadi. 2015? Iya. Nah berarti waktu ke lapangan tuh udah dakwahnya ya, versi itu dengan keraguan juga berarti ya? Jelas. Gitu. Pertanyaannya, apakah Allah itu tidak konsisten dengan firman? Sehingga firman yang ini dihapuskan, muncul firman yang ini. Allah sudah ngomong jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menyerupai apapun itu. Nah terus dari situ gimana akhirnya kok memilih, oh ya benar ini Islam nih. Lah kan di dalam syahadat dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya meneliti syahadat berarti. Ya iya dong. Kalau enggak ya enggak mungkin. Tuh syahadat tuh. Caranya untuk login syahadat, tapi cara dapat hidayah syahadat ya. Karena di dalam syahadat kan ini, ketika kita berkata tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah, itu benar-benar nggak ada yang lain yang lebih penting dalam hidup kita kecuali daripada Allah itu sendiri. Bahkan kita harus memahami ketika kita ini milik Allah, kita sadar ini Tuhan Allah jadi tujuan hidup kita dan hidup kita milik Allah. Pertanyaannya, kita dibikin di bumi ini untuk apa? Selain daripada jalan dakwah itu sendiri. Makanya ketika kita tahu siapa diri kita akan terus berjalan di jalannya Allah ini dengan luar biasa.
Nah, ketika Mas Tri memahami dari esensi syahadat dan akhirnya menjemput hidayah mu'alaf nih, itu gimana? Secara kondisi, situasi, dan posisi saat itu sangat 360 derajat berbeda. Posisi saat itu kan saya belum menjelaskan kepada keluarga bahwa saya ingin masuk Islam. Kan nggak saya jelasin. Jadi saya mundur dari gereja dulu. Bertahap ya berarti, berproses ya. Saya mundur. Pada akhirnya dari kemunduran saya itu baru saya berproses sadar. Berarti udah tahu konsekuensinya ya berarti ya? Ya pasti. Kalau konsekuensi itu udah pasti. Karena ketika kita, misalnya seperti Ustadz sendiri ya, udah dimasukin pesantren bertahun-tahun. Udah jadi seorang Ustadz, udah punya gelar. Udah ngajar di mana-mana. Tiba-tiba pindah agama. Lockout tiba-tiba ya? Gimana rasanya? Wah, luar biasa sih, nggak kebayang itu. Itulah yang saya rasakan. Nah, kenapa berani memilih, maksudnya pasti ya namanya keyakinan, kalau sudah yakin gitu kan, apapun akan ditinggalkan gitu kan. Nah, tapi dengan bismillah saya tinggalkan hal ini, saya akan memilih yang ini. Ya itu tadi, kembali lagi bahwa keyakinan itu mahal. Apa tidak coba untuk dikulik lebih dalam atau mempertanyakan kepada pendeta mungkin? Mau sedalam apa lagi mau ditanyakan? Oke, luar biasa. Gitu. Artinya, nah saya dulu kan ngajar juga tentang misiologi, ngajar juga. Oh, mengajar. Gitu. Tentang bagaimana strategi di lapangan, metodenya seperti apa. Mau metode EE, mau metode 3 saja, mau metode SOS, itu kan kita udah ngajar. Gitu. Udah tahapan ngajar. Di satu titik mau kita mau tanya sama siapa. Kalau kita tanya apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia, jawaban mereka pasti bisa. Tetapi pertanyaan saya, apakah firman ini Allah itu memungkiri firman-Nya? Kayaknya enggak. Soakal. Dan itu ditulis secara langsung oleh Allah. Sedangkan Yesus adalah Tuhan, itu adalah kesimpulan manusia. Kenapa saya berani katakan itu kesimpulan manusia? Gimana? Karena itu ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan mengacu ayat 14 dikatakan firman itu turun menjadi manusia. Nuzul menjadi manusia. Gitu. Kesimpulannya adalah karena firman itu adalah Allah. Dan firman itu nuzul menjadi manusia. Maka dinyatakan bahwa firman itu yang menjadi manusia ini adalah Allah. Makanya Yesus disebut Tuhan. Atau saling disebut kontradiksi Allah. antara ayat satu dengan ayat yang lain ya. Itu versi keyakinannya Mas Tri waktu itu. Secara teologi. Gitu. Makanya kalau Allah sudah berfirman bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapan, bahkan orang-orang Yahudi pun mereka nggak berani itu ketemu sama Allah atau menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Gitu. Terus gimana dengan teman-teman, bahkan sudah sempat ngajar, berarti dengan murid-murid, dengan lingkungan yang ini kan Anda apalagi yang sudah lockout, Anda sudah buat saya lockout ini, kenapa Anda yang login gitu kan ya? Selamat datang di Rukun Podcast.